لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Sahabat beriman, tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan umat manusia di atas muka bumi semakin hari semakin nampak jelas. Bukti-bukti yang ada pada saat ini tak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang silam. Tanda yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya ialah atas dahsyatnya dari fitnah Dajjal. Akan datangnya musibah terbesar atas umat manusia, yakni dari fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya melalui hadis-hadisnya mengenai Dajjal ini, agar umatnya senantiasa waspada, agar dapat menjaga keimanannya supaya tidak terlepas, agar kokoh dari terpaan fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh makhluk Dajjal. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas kelahiran dan silsilah Dajjal. Dajjal berasal dari negeri Samirah, Palestina, dan berasal dari silsilah keturunan yang cukup aneh untuk dibahas, karena garis keturunan ke atasnya sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran, karena dihasilkan dari proses di luar kewajaran. Ayahnya berasal dari hasil hubungan adik kakak, serta ibunya berasal dari hasil hubungan adik kakak. Kemudian kelahiran Dajjal adalah dari hasil hubungan sewaktu ibunya sedang mengalami menstruasi atau haid. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan sewaktu ibunya sedang haid tersebut tidak menghalangi proses pembuahan. Dajjal dilahirkan ketika ayah ibunya lama menunggu kehadiran sang anak selama 30 tahun, maka lahirlah Dajjal. Keluarga Dajjal ini merupakan para penyembah berhala, mulai dari nenek moyangnya seperti kakek, ayah, dan ibunya. Semuanya merupakan para penyembah berhala. Nama Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya banyak disebutkan dalam hadis, seperti tentang tanda-tanda kemunculannya dan fitnah yang akan ditimbulkannya. Sejak usia bayi sampai 5 tahun, Dajjal ini tidak menyusu kepada ibunya karena selama itu keadaannya hanya tidur. Akibat air susu ibunya tidak disusukan kepada Dajjal ini, maka ibunya terkena kanker payudara dan akhirnya ibunya meninggal dunia. Menginjak usia 5 tahun, Dajjal mulai terbangun dan pada suatu malam ia merangkak menuju ke sebuah patung besar tempat pemujaan kerajaan. Ketika ia mendekati patung yang terbesar tersebut, ia diam di sana di pangkuan patung tersebut. Tak lama setelah itu, diadakan hari pemujaan terhadap patung tersebut dan dihadiri oleh kalangan kerajaan dan rakyatnya. Ketika acara pemujaan digelar, sang raja mencium bau tak sedap, dan ketika dilihat, ternyata bayi Dajjal tersebut buang air besar dan kecil di atas patung tersebut. Akhirnya sang raja marah dan menghukum ayahnya karena ayahnya tidak membuktikan bahwa bayi Dajjal tersebut tidak sengaja ada di patung tersebut. Pada akhirnya, ayahnya dibunuh oleh sang raja karena tidak bisa membuktikan kalau Dajjal bayi ini tidak bersalah. Kebetulan ayah Dajjal ini merupakan seorang tokoh paganis di kerajaan tersebut. Karena kedurhakaan kaum Samirah yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan lain, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum tersebut dan menghancurkannya tak tersisa kecuali Dajjal. Bayi ini diselamatkan oleh malaikat dan ditempatkan di sebuah pulau dekat negeri Yaman. Dan sekarang pulau ini dinamakan sebagai Pulau Sokotra. Sejak usia 5 tahun sampai 100 tahun, Dajjal tinggal di pulau tersebut dan tidak ada pekerjaan lain kecuali makan dan tidur. Dan ia hanya ditemani seekor binatang berbulu yang tidak jelas di mana mukanya, dan binatang ini diberi nama Al-Jassasah. Binatang Jassasah ini dapat berbicara, sebagaimana yang diketahui atas kisah pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari,
dan awak kapalnya yang pernah terdampar akibat badai di sebuah pulau di Laut Yaman. Selama Samiri Dajjal tinggal di pulau tersebut, ia diajarkan tentang ketauhidan oleh malaikat yang mengajarkan kepadanya dengan panel-panel tentang ajaran ketauhidan. Maka tidak heran kalau dia mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW karena sudah diberitahu sebelumnya oleh malaikat yang mengajarkannya. Untuk mengetahui keyakinan Samiri Dajjal ini, maka binatang Al-Jassasah ini pernah bertanya kepadanya 3 kali kepada Samiri Dajjal agar dia mau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ditanya ketiga kalinya, Samiri Dajjal malah mengingkari semua apa yang telah diajarkan malaikat tersebut. Malahan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Maka atas kejadian tersebut, binatang Al-Jassasah lalu pergi, meninggalkan menjauh dari Samiri Dajjal ini dengan menjerit sampai memegakkan telinga Samiri. Dan ia menyebut Samiri dengan sebutan Ad-Dajjal, yakni pembohong. Sejak saat itulah Samiri ini digelari dengan sebutan Dajjal, yakni pembohong. Atas temuan literasi ini, maka nama Dajjal itu merupakan gelar, sedangkan nama aslinya adalah Samiri, yang sudah kita kenal dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sebuah literatur baru menyebutkan bahwa ternyata Dajjal ini telah ada sejak 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan nama asli daripada Dajjal ini adalah Samiri. Sebelumnya kita mengenal Samiri ini hanya sekilas saja, yakni ketika dia membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas untuk disembah para pengikut Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari ke Gunung Tursina atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil luh-luh atau kitab Taurat. Sesuai dengan nama kelahirannya, negeri Samirah, maka Dajjal ini bernama Samiri. Dajjal merupakan sebuah gelar atau julukan yang diberikan kepada Samiri karena dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dajjal diartikan sebagai pembohong. Kalau memang demikian, berarti Dajjal Samiri ini telah ada di sekitar kita sejak lama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan ajalnya, namun belum menampakkan wujudnya ke tengah-tengah umat manusia di zaman ini. Nabi Musa alaihissalam pun tidak membunuhnya atau menghukumnya atas perbuatannya yang menyebabkan sebagian kaumnya menjadi tersesat. Namun beliau hanya mengusirnya supaya tidak kembali menyesatkan kaumnya. Tindakan Nabi Musa hanya mengusir Samiri ini karena beliau telah mengetahui bahwasanya yang akan menghukumnya nanti adalah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di gerbang pintu Lut di Palestina. Menurut keyakinan para ulama salafus salih, Samiri Dajjal ini masih keturunan bangsa manusia, bukan berasal dari bangsa jin. Ia masih keturunan dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari keturunan Yahuza. Yahuza ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub adalah Israel. Jadi Samiri Dajjal ini masih berasal dari kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.